Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, jangan pernah bosan ya sidang jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya, kita masuk hadirat Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan lewat pujian kita, sampai akhir hidupku, Bapa Engkau mengenalku. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Firman Tuhan kita untuk hari ini dari Ibrani 12, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 13. Dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 13 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah fokus dalam membangun iman. Fokus dalam membangun iman. Saudara yang terkasih, renungan sebelumnya kita sudah membahas mengenai iman. Sekarang kita membahas kembali mengenai iman. Fokus dalam membangun iman. Fokus berarti berkonsentrasi terhadap aktivitas yang tengah dilakukan. Untuk berkonsentrasi pada satu hal, kita harus menyingkirkan dulu hal yang lain. Ya, sidang jemaat Tuhan. Saat kita mengatakan ya kepada yang satu hal, kita harus mengatakan tidak pada hal yang lain, supaya atau agar kita supaya fokus. Sidang jemaat Tuhan. Fokus sangat penting dalam melakukan segala sesuatu. Semua orang, sidang jemaat Tuhan, yang berhasil mewujudkan cita-citanya, mewujudkan harapannya, impiannya, pasti dia sangat fokus melakukannya dan menggapainya. Mereka menerapkan fokus itu bukan hanya dalam pekerjaan, melainkan juga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan rohani kita perlu berfokus pada hal-hal yang membangun iman. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berfokus pada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Itu yang perlu, sidang jemaat Tuhan. Semua aspek kehidupan kita haruslah berfokus pada apa yang dilakukan Yesus. Mulai dari cara berpikir kita, perasaan kita, hingga perilaku kita harus berfokus kepada Yesus. Seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam salah satu syarat untuk menjadi muridnya, yaitu mengikuti Dia. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus memiliki fokus. Kita bergumul melawan dan menjauhi dosa, agar kita dapat mengikuti Yesus dan berjalan dalam kebenarannya. Saudara yang terkasih, dengan berfokus kepada Yesus melalui firman-Nya, kita akan mendapatkan hikmat yang luar biasa. Ketika seseorang dapat berfokus pada Yesus, akan banyak terjadi pembaharuan padanya dari dalam keluar. Ketika kita berkomitmen melakukan kehendak Yesus dalam hidup ini, perubahan pun terjadi secara perlahan, namun pasti, sidang jemaat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini terkadang banyak tekanan, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita fokus kepada pembentukan Tuhan. Bukan kita fokus kepada masalah itu yang membawa kita kepada penderitaan, yang membawa kita kepada kegagalan, yang membawa kita kepada menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Tapi kita fokus kepada pembentukan Tuhan. Kenapa? Apa tujuan Tuhan mengizinkan setiap masalah dalam kehidupan kita? Ya, dalam ayat yang kelima tadi kita baca, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Terkadang sidang jemaat Tuhan, peringatan Tuhan itu bisa melalui atau lewat masalah yang kita hadapi. Tuhan sayang kepada kita, makanya kita diingatkan. Kalau Tuhan tidak sayang kepada kita, seperti ayat 8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan. Makanya butuh proses sidang jemaat Tuhan. Kita dibentuk, ya, kita dipersiapkan seperti bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Mereka dipersiapkan di padang gurun selama 40 tahun. Begitu juga dengan kita sidang jemaat Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Apakah kita siap? Ya, apakah kita terus iman kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus? Ya, sidang jemaat Tuhan. Maka Tuhan mau membuat dan membentuk kita seperti bejana tanah liat, sidang jemaat Tuhan. Bejana dalam pembuatan bejana, awal pembuatannya adalah dari tanah liat. Sebelum bejana dibuat, terlebih dahulu tanah itu dibanting-banting, ditinju, ya, dipukul-pukul untuk mengeluarkan rongga-rongga udara atau untuk memisahkan kotoran yang ada dalam tanah liat itu. Baru setelah siap tanah itu dibentuk, baru dibentuklah menjadi bejana tanah liat. Dari hasil yang baik, dari tanah liat yang baik akan menghasilkan bejana yang baik. Begitu juga pembentukan kita, terkadang sakit, tetapi kita harus siap menerima pembentukan itu agar pembentukan kita itu sempurna dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita. Jangan kita mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Mari sidang jemaat Tuhan, tetap dalam fokus membangun iman kita. Ya, sidang jemaat Tuhan. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan akan tetap dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami tetap fokus dalam iman kami. Walaupun begitu banyak masalah yang kami hadapi, kami mau tetap fokus dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.